Baik teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Oke, jadi di sini saya akan coba lanjutkan untuk CRUD dari pasien ini teman-teman. Oke, jadi sebelumnya itu kita udah apa namanya udah melakukan read ya, read dari daftar pasien yang di sini teman-teman. Oke, dan selanjutnya berarti kita perlu buat juga untuk create-nya atau tambah pasien, edit sama delete-nya. Oke, oke, jadi kita akan coba lanjutkan. Kita buka lagi VS Code. Oke, di praktikum 6. Nah ini, kita coba lihat di pasien.php, ini coba saya gedein dikit ya. Oke, ini di pasien.php, ini kan untuk tambah pasien dia harapnya masih pagar, yang artinya ketika kita klik tambah pasien, di sini dia nggak ada action apa-apa gitu, nggak ada action apa-apa. Jadi pas kita klik nggak ada ngarahin ke halaman mana-mana gitu, ke halaman manapun. Oke, oleh karena itu kita akan coba ubah. Jadi pagar di sini kita ubah jadi, nanti kita akan buat file untuk nambahin, eee, untuk menampilkan form pasien itu namanya nanti kita buat pasien underscore, apa ya, create mungkin. Create sebenarnya namanya bebas ya, apaan aja. Sini misalkan saya nanti akan buat file untuk menampilkan form untuk tambah pasien, itu namanya pasien underscore create.php. Oke, kita save, terus kita buat di sini. Praktikum 6, new file, kita buat pasien underscore create.php seperti ini. Nah, di sini kita akan coba isi dengan untuk teman-teman yang ada indeks, buka indeks, atau untuk yang nggak ada indeks, dashboard juga bisa, dashboard.php. Kalau saya ini kebetulan namanya index.php yang isinya dashboard nih, kayak gini. Oke, kita copy aja, Ctrl A, Ctrl C, kita paste ke pasien create. Di sini Ctrl V. Nah, terus kita ubah yang tadinya dashboard jadi tambah pasien. Nah, terus untuk H3-nya ini kita hapus. Nah, isinya untuk tambah pasien ini kita akan tampilkan form, teman-teman. Inputan berupa nama, email, kode, terus jenis kelamin dan lain-lainnya. Oke, dan untuk itu kita akan pakai form builder aja. Oke, jadi silakan dibuka browsernya, terus dibuka bootstrapformbuilder.com. bootstrapformbuilder.com. Oke, kayak gini. Nah, di sini, untuk field yang pertama kita akan coba, edit field. Kita klik ini dulu. Dan terus yang tadinya text field kita ubah jadi, nama mungkin. Nama, unique ID name-nya kita kasih nama juga, icon-nya nggak usah, no aja. Required field, ya. Oke, terus kita add field, text field, setelah nama ada email, unique ID name-nya kita kasih email, required field, kita add field lagi kalau udah, text field lagi, nah terus tempat lahir. Kita coba buka PHP My Admin dulu deh ya. PHP My Admin. Nah ini localhost / PHP My Admin ya. Di sini kita lihat puskesmas pasien. Nah di pasien itu dia butuh nama, kode, tempel lahir, ada email juga ya. Kode, tempel lahir, tanggal lahir. Oke, tempel lahir untuk tempat lahir kita kasih unique ID name ya, tempe underscore lahir sesuai sama yang ada di database-nya. Terus required field kita checklist, add field lagi, text field, dan terus tanggal lahir. Dan terus unique ID name-nya tgl underscore lahir. Ini harus sama, unique ID name-nya itu harus sama kayak yang ada di sini ya. TGL lahir nih. TGL underscore lahir. Oke, kalau udah kita kasih required field-nya, add field lagi, tanggal lahir, apalagi tadi ya, kode, text field lagi, kita masukin title-nya kode, unique ID name-nya kode juga, required field-nya kita checklist, add field lagi, setelah kode tempel lahir tanggal lahir ada gender, email juga. Gender itu dia kita pakai radio button aja deh. Radio button, title-nya jenis kelamin. Unique ID name-nya gender. Ini harus sama sekali lagi sama yang ada di database ya. Gender nih. Oke. Nah, terus required field-nya kita checklist. Choice-nya kita yang pertama itu kasih laki-laki. Terus
Oke. Terus value-nya kita kasih L aja. Oh ya, ngomong-ngomong yang value ini, itu yang akan di-store ke database-nya. Kalau yang title itu yang akan ditampilkan di sini. Nih, laki-laki. Oke. Ini yang kedua perempuan, perempuan. Terus value-nya P aja. Untuk yang fish kita hapus. Cukup 2 aja, seperti ini. Nah, kalau udah jenis kelamin, selanjutnya ada lagi alamat dan kelurahan ID. Oke. Alamat, berarti alamat kita pakai teks area aja deh. Teks area, title-nya alamat. Unique ID NM-nya alamat lagi. Terus ini rows-nya kan 5. Rows-nya tuh dia tingginya ya, barisnya. Ini 5 kayaknya kebanyakan. Kita kasih 3 aja deh. 3. Nah, 3, oke lah 3. Required field kita checklist. Nah, terus kita add field lagi. Selanjutnya, itu kita masukin di sini perlu kelurahan ID. Kelurahan ID itu dia berrelasi sama tabel kelurahan ya. Jadi sehingga kita pas klik misalkan ini yang 5, berarti 5 ini ID dari kelurahan yang ID-nya 5. Dan ini kalau dia berrelasi, kita bisa klik di sini angka 5-nya. Kalau kita klik angka 5-nya dan ya ternyata dia berrelasi ke kelurahan yang namanya tuh Kebun Kelapa, nama kelurahannya. Kebun Kelapa, kecamatannya Gambir. Seperti itu. Ini kalau berrelasi ya, kalau enggak pun enggak apa-apa sebenarnya ya. Untuk yang tabel lain yang ada apa namanya? Yang ada relasinya kayak misalkan paramedik sama unit 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 kerja ya kalau nggak salah. Ya itu kan berelasi tuh. Itu sebenarnya optional ya. Kalaupun kalian mau kasih relasi boleh, enggak pun nggak apa-apa. Tapi yang dikasih relasi tentunya akan dapat nilai plus. Oke, kayak gitu. Jadi nanti kayak gini kalau berelasi ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi nanti di sini kelurahan ID itu ID-nya harus yang ada di kelurahan di sini. Nah, antara 1 sampai 5 kalau di sini berarti. Oke, berarti di Bootstrap Home Builder-nya kita mungkin pakein ini aja dia, pakai select aja, select option. Title-nya di sini kelurahan. Jadi ID name-nya kelurahan ID, kelurahan underscore ID. Required field, ya required field. Terus title, di sini choice-nya kita hapus 2, sisa 1 ini nanti kita akan ubah nanti ya. Jadi kita akan coba looping, kita akan dapatkan dari database untuk kelurahan ini ada apa aja nih di tabel kelurahan nanti kita tampilkan di sini. Kayak gitu. Oke, kalau udah mungkin kita coba susun deh. Kelurahan mungkin kita taruh di atas di setelah tanggal lahir. Kode udah di sini ya jenis kelamin di atas kelurahan, di atas tanggal lahir deh. Kode di atas aja deh setelah nama. Kayak gini, nama, kode email, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kelurahan, alamat. Oke. Kalau udah kita coba klik option di sini, copy to clipboard. Terus kita buka VS Code. Nah, paste di sini ya di bawah satunya. Di pasien create kita paste, kita save. Nah, pasien create. Oke, kita coba buka ya. Sebentar. Kita coba buka di browser. Berarti kita perlu buka browsernya. Yang mana browsernya? Nah ini kan daftar pasien. Kita coba reload dulu. Terus kita klik tambah pasien di sini dan ya muncul sekarang form tambah pasiennya. Ada nama, kode sampai alamat teman-teman. Seperti itu. Nah selanjutnya kita akan coba hubungkan. Oh ya ngomong tanggal lahir ini harusnya kan tanggal nih. Oke kita ubah deh tanggal lahir. Kita lihat di sini tanggal lahir. Tanggal lahir ini tanggal lahir, ID, name, tipenya jangan teks kita ubah jadi date tanggal tipenya ya. Oke, sekarang kalau kita reload tanggal lahir ini, nah kita perlu klik di sini untuk milih tanggalnya tuh. Oke, sip. Oke, nah ini nanti kalau kita submit, dia akan nambah data pasien yang kita isi di sini itu ke sini teman-teman, harusnya. Oke, sekarang kita akan coba berarti buat dulu di sini actionnya. Form, tambahkan action, actionnya nanti kita akan post datanya ke file, nama filenya itu pasien underscore store. Nanti kita akan buat pasien store.php nama filenya. Terus kita kasih metodenya itu post aja deh. Post. Oke.
Kalau udah kita tinggal, buat sekarang nama filenya sesuai sama yang ada di sini, pasienstore.php. Saya copy aja deh, Ctrl C, terus kita buat di praktikum 6, new file, kita paste, enter. Nah, sekarang udah ada pasienstore.php. Kita kasih tag pembuka PHP dulu, terus kita kasih include once, jangan lupa include once, koneksi.php. Karena kita mau berhubungan sama database, berarti kita perlu pakai koneksi.php, teman-teman. Jangan lupa titik koma. Nah, selanjutnya kita akan coba tangkap dulu, data dari form ya. Yang pertama itu ada nama. Nama itu cara nangkapnya pakai $_PWST. Harus huruf kapital semua ya PWST-nya. Nah, terus nama. Selanjutnya ada mungkin supaya cepat kita ini aja deh, Ctrl C, Ctrl V kayak gini. Ctrl V lagi. Oke. Ini coba kita klik 2 kali, Ctrl D sekali. Nama, setelah nama ada email, kode dulu deh, kode. Setelah kode ada ini, kita Ctrl D, hapus. Setelah kode ada email, terus Ctrl D. Setelah email ada tgl_lahir. Selanjutnya ada Ctrl D, tmp_lahir. Selanjutnya coba ini kita copy dulu deh, Ctrl C, Ctrl V, perbanyak. Oke, setelah nama ada setelah tanggal lahir, tempat lahir ada apa lagi nih, saya lupa. Kode email, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kelurahan, alamat. Oke. Gender, terus ada alamat, terus ada terakhir itu kelurahan, ID. Kita hapus yang sisanya yang nggak kepake. Selanjutnya kita akan buat query insert ya. Kita buat pakai $query sama dengan pakai kutip 2. Nah, ini insert into, kita mau nambahin ke tabel pasien yang mana untuk urutannya kita masukin nama dulu, terus ke field kode, ke field email, tanggal lahir, TMP lahir, dan TMP lahir ini kurang nih guys ya. TMP lahir kita kasih koma, tgr_lahir, koma, terus ada gender, terus ada alamat, ada kelurahan _ID, nama, kode, bla bla bla, gender, alamat, kelurahan, ID. Oke, siap. Kita kasih tutup kurung, terus kasih values. Nah, ini kayak gini. Values. Nah, nilai-nilainya bentar deh, ini coba kita enter supaya agak lebih rapi. Atau mungkin saya ini deh, tutup ini supaya kelihatan. Saya enter aja deh. Kasih enter kayak gini. Agak aneh ya. Nggak jadi deh, udah ini aja. Oke, values. Ada nama. Ingat ya, ini harus harus sesuai sama yang ada di sini nih. Kita urutan pertama yaitu nama, terus kedua kode, berarti kita pakai kode juga. Untuk kode kita ambil dari $kode yang di sini. Begitupun untuk yang email sampai ke kelurahan ID. Dan ini kita bungkus pakai kutip 1 ya. Oke, kayak gitu. Selanjutnya ya kayak gini, titik koma udah. Oke, kalau udah buat query-nya, bentar, ini monitor aku mati ya. Oke, kita eksekusi query-nya. Nah, untuk eksekusi query kita bisa pakai if else saja supaya agak lebih agak ada validasinya gitu. Jadi kalau misalkan nanti dia eksekusinya gagal mengeksekusi, nanti dia akan menampilkan pesan gagal menyimpan data. Tapi kalau misalkan eksekusinya berhasil, alias udah berhasil insert data ke tabel pasien, maka dia akan langsung diarahkan ke file pasien.php, teman-teman. Seperti itu. Oke, kalau udah coba kita save aja. Kita coba tes. Oke, di sini kita reload dulu. Kita masukin namanya misalkan Aldi Mahardiansyah.
kodenya misalkan P0013 deh. Emailnya misalkan aldimdiansyah@gmail.com, tempat lahirnya Bogor, tanggal lahirnya misalkan asal aja deh 2023, laki-laki kita pilih, kelurahannya oh iya juga belum teman-teman, kita belum selesai buat formnya, maaf. Kita balik lagi ke pasien create. Nah, ini kan kelurahannya masih Rabbit kan, kita ganti. Jadi kelurahannya kita ambil dari database juga. Oke, berarti di sini di atas kita kasih include once koneksi.php. Kenapa? Karena kita mau ngambil data dari database. Artinya kita perlu pakai koneksi berarti teman-teman untuk mengkoneksikan ke database. Oke, seperti itu. Kita buat di sini apa ya? Dollar query. Langsung aja deh. Eh apa namanya? Kelurahan. Kelurahan. Oke. Sama dengan kita pakai $dbh query select bintang from kelurahan. Oke, kita mau nge-get semua data dari tabel kelurahan. Seperti ini. Nah, kalau udah tinggal kita looping di bawah, teman-teman. Hasilnya kita tampilkan di sini option. Di option pertama ini kan rabbit, kita ubah deh. Value-nya kita kosongin. Terus nilainya kan rabbit kita ubah jadi strip 2 kali, spasi, pilih kelurahan. Pasti strip 2 kali lagi. Nah, terus setelah option kita enter, kita masukin di sini for each. Nah, ini kayak gini. $php $php tag pembuka PHP, terus for each kita mau ngelooping $kelurahan, terus nanti kita simpan di dalam $cal untuk setiap hasil loopingnya gitu. Kasih titik 2 ya. Ini titik 2 bukan titik koma, oke? Tutup PHP deh. Oke, nah terus kita buat optionnya di sini, value-nya kita ambil ID dari kelurahannya ini, dan untuk yang akan kita tampilkan di di formnya yaitu nama dari kelurahannya teman-teman. Oke, nama dari kelurahannya. Oke, kalau udah, oh ya ini nama ini harus sesuai sama yang ada di database ya. Jadi kan di database kita ada kalau kelurahan itu field itu nama nih, dan nama ini ya akan kita field nama ini ya akan kita tampilkan baik itu Cikini, Gondangdia ataupun sampai ke Kebun Kelapa yang akan ditampilkan nanti di formnya seperti itu. Nah, terus kalau udah kita buat tag penutup tag PHP sama end for each-nya. Jangan lupa ini pakai titik koma. Oke, kalau udah kita save, kita buka lagi formnya, kita reload dan nah sekarang kelurahan itu pilih kelurahan kayak gini. Kalau kita klik, nah ini udah sesuai sama yang ada di database ya. Oke, kita isi ulang lagi. Aldi Mahardiansyah, kodenya P misalkan 03, terus emailnya aldimdiansyah@gmail.com, tempat lahirnya Bogor, tanggal lahirnya coba kita pilih di sini asal aja 2003 nih misalkan, laki-laki, kelurahannya misalkan Gondangdia, alamatnya misalkan jalan apa ya, Gagak 1 misal. Coba kita simpan. Gagal. Oke, wait. Ada yang aneh teman-teman. Coba kita lihat pasien start PHP. Ini include once connect PHP udah ada. Sebentar. Include once koneksi.php udah ada. Nama ada. Bentar, di sini nama ada, kode ada, email ada, tanggal lahir ada, tempel lahir ada, gender ada, alamat ada, kelurahan ID ada juga. Loh, udah bener kok. Insert into pasien. Sebentar, coba kita lihat pasien create. Bentar ya, ini kok error ya. Kelurahan ID. Bener kok. Kalau kita submit, error dia. Localhost is currently bla bla bla. Wait, coba kita lihat lagi pasien store. Koneksi udah ada padahal. DBH query $query mulai sini benar, insert into ke tabel pasien benar. Nama, kode email, tanggal lahir, tempel lahir, gender, alamat, kelurahan ID. Kita lihat di sini nama, kode email, tempel lahir, tanggal lahir, kelurahan ID, alamat.
Loh, gender mana? Oh, ini gender. Gender udah ada. Aduh, apa ya? Hmm, pasien store. Wait ya, teman-teman ya. Em, nama, kode, email, tanggal lahir, tanggal lahir. Jangan-jangan ada yang lupa nggak kita isi lagi. Di pasien ada nama, kode untuk ID nggak perlu ya. Ini otomatis dibuat sama MySQL-nya. Harusnya. Nama, kode, tempel lahir, tanggal lahir, gender, email, alamat, keluaran ID. Bener kok. Udah ada semua di sini. Nama kan bukan name. Iya betul nama. Nama, kode, email. Tanggal lahir, tempel lahir, gender, alamat, kelurahan ID. Insert into pasien. Values-nya ini ada dolar nama, bla 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 sampai dolar kelurahan ID. Udah bener harusnya. Wait, coba kita lihat di sini. Ini tuh nggak kelihatan errornya prosesnya di mana lagi. Coba kita debugging dulu deh caranya pakai die and dump. Vardam dollar post kayak gini, terus kita kasih die titik koma save. Kita lihat lagi di sini, kita reload, continue. Oh muncul, oke berarti yang error tuh di query-nya di sini nih. Coba kita Vardam di sini. Vardam. Oke, Vardam itu untuk mirip kayak Echo ya teman-teman ya. Tapi dia lebih spesifik. Jadi kalau Echo kan dia apa ya, mencetak string. Nah kalau ini dia akan lebih spesifik, menampilkan dia tipe datanya apaan, string. Aldi Mahdiansyah ada 18 karakter gitu kan. Terus ada string lagi, ada string sampai di sini ada string, ternyata semua string ya. Dan ini dibungkus dalam array. Oke, lanjut lagi di sini. Coba kita masukin $query. Reload. Ini oh, ini enggak error, berarti errornya di DBH query. Query koneksi udah ada padahal koneksi.php. Coba kita lihat koneksi.php. Ini db puskesmas. Udah benar harusnya. Iya udah benar. Koneksi.php. Pasien store. Ketika mengeksekusi query-nya dia gagal ternyata. DBH query ambil dari sini. DBH query DBH itu ngambil dari koneksi.php koneksi. Nah ini ada DBH betul. Kelurahan ada, Vardam query. Aduh apa ya? Coba kita cut, kita masukin di dalam if-nya deh. Di sini coba kita reload, continue. Error, oh yakin. Ini yang errornya di DBH query-nya nih, di eksekusi query-nya teman-teman. Tapi kok bisa error ya? Insert into pasien. Betul. Nama, kode. Udah betul kok. Insert into pasien. Tabel pasien ada betul. Kok aneh ya?
insert into pasien ID sebenarnya nggak perlu sih. Nama, kode, tempel lahir, tanggal lahir, gender, email, alamat, keluaran ID. Values-nya di sini kayak gini, udah bener harusnya sesuai sama yang seharusnya kayak gini ya. Nama, kode, email, tanggal lahir, tempel lahir, tempel lahir, tanggal lahir. Oh, tanggal lahir ternyata 2 kali ini, guys. Ya, mohon maaf. Yang benar itu berarti tanggal lahir setelah email apa setelah tempel lahir? Oh, ternyata yang setelah tempel lahir ini nggak ada tanggal lahir, kita hapus. Jadi ada email, tanggal lahir. Email, tanggal lahir. Oke, kita jadi harus benar-benar teliti ya teman-teman ya. Oke, kalau udah kita save, kita bentar. Ini vardamnya ya, saya hapus dulu. Save, kita coba reload, continue dan boom, berhasil. Harusnya. Coba kita reload. Kita coba scroll ke bawah. Nah, muncul Aldi Mahardiansyah, Bogor. Di sini laki-laki, Jalan Cegak 1, seperti itu. Oke. Untuk yang create udah selesai. Selanjutnya kita buat yang edit, teman-teman. Oke. Kita buat edit, kita buka pasien PHP. Terus di sini dilihat pasien bla bla bla. Nah, tombol edit yang ini ya, FIS, FI edit. Kebetulan di sini nggak ada text editnya. Langsung icon edit gitu. Oke. Oke, dan di sini dia href-nya kan pagar. Kita ubah. Jadi nanti kita akan buat untuk menampilkan form edit itu namanya pasien underscore edit.php. Dan kita kasih tanda tanya. Kita akan kirim data berupa ID, teman-teman. ID sama dengan kita ambil dari, kita copy ini aja deh. Yang ini kita copy dolar, pokoknya tag pembuka PHP sampai penutupnya kita copy, kita paste di sini nih setelah sama dengan. Paste, kita ganti yang tadinya pasien nama jadi pasien ID. Jadi kita akan get ID dari pasiennya. Kenapa? Karena kita akan ngedit satu data pasien aja. Kalau kita nggak pakai atau kita nggak kirim data ID, berarti nanti yang kita update semua data ID, semua data pasien, dan kita nggak mau dong. Kita cuma mau misalkan ngedit yang Zencherm ini. Jadi pas kita klik edit, nanti yang kita edit itu cuma data Zencherm aja. Kayak gitu, nggak semuanya ke edit gitu. Maka dari itu kita perlu ID untuk apa ya namanya, mengedit mengedit hanya satu data aja gitu, data tersebut, untuk menspesifikasikan ya maksudnya mungkin. Oke, selanjutnya kita akan buat sekarang file namanya pasienedit.php, teman-teman. Ctrl C, terus coba kita buat Praktikum 6 new file pasienedit.php, kita enter. Dan di sini kita copy dari pasien create ya isinya, Ctrl A Ctrl C, paste ke pasien edit, Ctrl V. Oke, kita ubah yang tadinya tambah pasien jadi edit pasien. Nah, terus untuk untuk actionnya kita ubah yang tadinya pasien store jadi pasien update aja deh. Update, nanti kita buat pasien update. Oke, kalau udah coba kita save, kita tes. Kita reload dulu, terus kita klik edit yang bagian ini deh, Aldi Mahardiansyah nih. Aldi Mahardiansyah, coba kita klik edit. Oke, bisa. Ini sekarang udah muncul nih, formnya ada edit pasien. Nah, tapi biasanya kalau misalkan form edit itu akan muncul nama yang saat ini itu siapa. Harusnya tadi Aldi Mardiansyah. Kodenya apa dan sampai alamatnya di mana gitu. Seperti itu. Oke, kita akan munculkan. Caranya kita buka pasien tadi pasien apa? Pasien edit. Oh, ini benar ternyata. Kita akan coba tangkap dulu ID yang dikirim. Jadi pas kita buka form edit, ini kan ada ID-nya nih, 52 ID-nya. Oke, berarti kita akan coba cari data pasien yang ID-nya 52, teman-teman. Oke, jadi kita buat di sini dolar pasien. Enggak, kita get ID-nya dulu. ID. Ya, ID. Nah, kita dapatkannya dengan cara pakai dollar get ini ya. Dollar underscore get ini untuk mendapatkan data ID yang ada di atas di sini. Oke, kalau udah bentar. Kita kasih enter deh. Nah, kalau udah kita
buat pasien sama dengan $dbh. Nah, $dbh query select. Nah, ini query database untuk mendapatkan satu data aja ya. Kita pakai where, teman-teman. Where ID sama dengan ID. Jadi select bintang from pasien, tampilkan semua data di tabel pasien yang ID-nya itu $ID. Yang ID-nya itu 52 kayak gitu kan. Oke, dan terus karena dia menampilkan satu data aja, berarti kita perlu pakai ini teman-teman, fetch. Artinya kita akan apa ya namanya, mengakses satu data aja gitu. Kalau nggak pakai fetch, artinya nanti dia akan menampilkan atau akan mereturn, mengembalikan eh, atau gampangnya nanti si dolar pasien ini akan berisi array asosiatif dari array asosiatif dari semua tabel pasien gitu. Jadi nanti semua isinya itu ada array pokoknya array dari array gitu teman-teman. Jadi kita perlu pakai for each untuk menampilkannya. Oke, karena kita hanya apa ya namanya, hanya nge-get satu data aja, kita nggak perlu pakai for each. Caranya pakai fetch kayak gini. Oke, kayak gitu. Kalau udah, kita tinggal tampilkan dolar pasien ini di setiap value, di setiap nilai yang ingin kita tampilkan. Misalkan nama nih, kita coba tampilkan nilainya dengan cara pakai atribut value, terus pakai tag pembuka PHP, pakai sama dengan aja, tutup PHP, terus diantaranya kita masukin dolar pasien, kurung kotak, nama. Kenapa? Karena kita mau menampilkan nama. Oke, kalau udah kita save, kita reload dan ya sekarang muncul Aldi Mardiansah. Nah, kita lakukan untuk field yang di bawahnya juga teman-teman. Oke, kita copy aja supaya lebih cepat si value ini sampai kutip penutupnya. Ctrl C. Di kode di sini tag inputnya setelah require kita coba paste. Kita ganti di sini jadi kode. Selanjutnya untuk yang email juga sama. Di sini kita paste, kita ubah jadi email. Untuk yang tempat lahir juga sama, kita paste, kita ganti jadi tmp underscore lahir. Terus yang tanggal lahir juga sama, kita paste, kita ubah jadi tgl underscore lahir. Untuk yang jenis kelamin, nah ini jenis kelamin agak spesial teman-teman. Jadi caranya agak berbeda ya. Jadi kita skip dulu deh kelurahan karena dia bukan inputannya itu bukan tag input gitu. Dia input sih maksudnya tipenya bukan bukan teks ataupun date ataupun number gitu. Jadi dia tipenya radio. Yang mana kita karena dia tipenya radio, kita nggak bisa menampilkan value gitu. Nah ini kan, kita nggak bisa menampilkan value, tapi kita harus memilih value-nya, yang mana yang seharusnya dipilih gitu. Oke, itu akan kita coba lakukan nanti aja. Selanjutnya kita kerjakan untuk yang oh ya kelurahan juga sama ya, kelurahan karena dia pakai tag select itu dia enggak menampilkan nilai gitu, tapi menampilkan sih, tapi lebih tepatnya memilih nilainya bukan menampilkannya. Oke, selanjutnya kita berarti langsung aja ke alamat teman-teman. Alamat karena dia pakai text area berarti kita paste di antara tag text areanya di sini. Kita paste. Nah, terus tag value. Ini kutip penutupnya kutip dua-nya kita hapus. Terus yang ini juga hapus. Kita ubah yang tadinya nama jadi alamat. Alamat. Coba kita save. Kita reload dan boom. Oke, isi semua. Kodenya, emailnya sampai alamatnya. Tapi untuk yang jenis kelamin sama kelurahan ini belum diisi ya. Belum keisi maksudnya. Oke, kita akan coba buat juga untuk jenis kelamin sama kelurahan ya supaya keisi. Oke, caranya bukan keisi ya, tapi kepilih maksudnya, supaya kepilih gitu. Oke, caranya di tag input di laki-laki dulu deh misalkan nih tag input yang ini kita kasih dia tag PHP dulu sama dengan tutupnya juga. Nah, oke kalau udah kita masukin di sini dolar pasien. Oke, jadi jika dolar pasien yang nilainya itu gender, oke jadi jika kolom gender dalam pasien saat ini yang kita pilih itu sama dengan L atau laki-laki, maka kita tanya ya, maka kita
kasih checked. Tapi jika tidak ya udah nggak usah ngelakuin apa-apa. Kita kasih string kosong berarti. Checked di sini artinya nanti dia akan terpilih ya untuk yang ini nih, untuk yang radio atau pilihan laki-laki ini akan terpilih checked. Nah, begitupun kita lakukan untuk yang perempuan juga. Kita copy aja sampai sini, Ctrl C, kita paste yang di sini input untuk yang perempuan. Ctrl V. Nah, di sini kita ganti yang tadinya L jadi P. Jadi jika kolom gender dalam pasien itu sama dengan P, maka kasih checked di input yang perempuan ini, teman-teman. Oke, coba kita save, kita reload dan ya udah nih. Jadi pas kita reload dia akan otomatis terpilih laki-laki. Nah, oke, udah seharusnya kayak gitu kan. Oke, udah benar. Selanjutnya untuk yang kelurahan juga sama nih. Kita akan coba supaya dia milih otomatis gitu sesuai sama yang sesuai sama ID-nya maksudnya, ID-nya. Jadi kalau kita back dulu deh. Back dulu kita lihat di sini Ali Mardiansyah ini kan nggak kelihatan ID-nya ya. Oke, mungkin kita lihat di sini aja deh. Nih, di pasien. Di tabel pasien ini kan untuk data mana nih Ali Mardiansyah nggak ada. Coba kita lihat di number of rows-nya 50. Masih nggak ada. 100 nih. Oke, nah Ali Mardiansyah ini kan ID kelurahan ID-nya itu 2. Nah, 2 itu dia harusnya kalau kita klik ya. 2 itu dia harusnya Gondang Dia, Kecamatan Menteng. Oke, Gondang Dia. Berarti pas kita klik edit di sini harusnya kelurahannya itu akan terpilih otomatis Gondang Dia, teman-teman. Oke, kayak gitu. Kita lakukan berarti di sini di option agak memusingkan ya. Oke, mungkin di sebelum value atau di mana ya? Bentar. Ya deh sebelum value aja deh. Sebelum value di sini kita masukin sama kayak yang atas ternyata, teman-teman. Nggak sama sih. Tapi agak mirip-mirip, kita copy aja. Di sini Ctrl C. Oke, kita paste di sini sebelum value kita paste. Oke, pasien gender kita ubah bukan gender tapi kelurahan underscore ID. Nah, jika kelurahan ID-nya itu sama dengan kita pakai $cal kurung kotak ID. Oke, jadi jika kelurahan ID pasien saat ini itu sama dengan cal ID, maka kita kasih selected. Udah, tinggal kita save. Coba kita reload. Nah, udah terpilih sekarang Gondang Dia. Oke, nice. Oke, sekarang kalau kita klik misalkan kita coba deh jalan gagak 2 misalkan. Kalau kita klik submit, dia error. Kenapa? Karena dia nggak menemukan file pasien update.php. Oke, oleh karena itu kita perlu buat filenya. Pasien update.php di partikel 6 kita buat new file pasien underscore update.php. Enter. Nah, isinya kita copy dari pasien create. Dari store pasien store. Ctrl A, Ctrl C. Kita paste di pasien update, Ctrl V. Nah, di sini kita ubah yang tadinya insert query-nya ya. Query-nya kita ubah yang tadinya insert into. Untuk update itu query-nya bukan insert into, teman-teman. Tapi update. Pasien update. Untuk update itu update nama tabelnya apa, pasien, terus kita akan ngeset apa aja nih. Yang pertama nama. Nama ini kita ambil dari $nama di sini, benar. Kode, email, tanggal lahir dari tanggal lahir, tempel lahir dari tempel lahir. Kasih kutip juga, jangan lupa kutip 1 aja. Tapi di sini kutip awalnya itu kutip 2 ya, untuk membungkus semuanya nanti. Oke, kita kasih tuh koma setelah tempel lahir ada gender sama dengan gender, alamat sama dengan alamat, kelurahan ID sama dengan kelurahan ID. Terus kita kasih where. Nah, ini yang penting nih. Oh, bentar.
Untuk yang update itu kita perlu ID teman-teman. Iya, saya baru ingat. Jadi di sini kita perlu copy aja deh, Ctrl C, Ctrl V. Nah, dolar nama kita ganti di ID. Kita perlu ID. Dan karena kita perlu ID, kita coba buka pasien edit, kita kirim ID. Pasien edit di sini untuk di atas, di bawah, tepat di bawah form ya, tag form. Kita kasih tag input. Untuk tipenya hidden aja supaya dia nggak muncul di formnya. Terus kita kasih dia name-nya itu ID. Terus kita kasih value-nya itu kita ambil dari sini aja deh, kita copy sampai kutip, Ctrl C, tag value ini kita hapus, kita paste. Oke, pasien ID. Jadi kita akan kirim ID-nya teman-teman, ID dari pasiennya. Untuk apa? Untuk ngupdate-nya. Kita buka pasien update untuk ngupdate. Jadi kita update-nya itu where ID. Jadi kita kan di sini untuk update itu update pasien. Jadi update semua data pasien. Set yang pertama kita update namanya sesuai sama dolar nama sampai kelurahan ID. Nah, kalau kita nggak pakai where, semua data di tabel pasien itu akan ke-update teman-teman. Ke-update sesuai yang kita isi di form editnya tadi. Dan kita nggak mau itu dong. Kita hanya mau nge-update satu data aja yang ID-nya tadi 53 kalau nggak salah. Oke, maka kita kasih di sini where ID. Jadi kita filter gitu. Yang kita edit itu hanya yang ID tertentu aja maksudnya. Kayak gitu. ID dolar post ID kita ganti bukan dolar post tapi di sini dollar ID. Nah, kayak gini. Dollar ID. Oke. Kalau udah coba kita save. Kita lihat lagi. Kita reload. Kita continue dan error. Oh iya. Ada apa ini ya? Kok bisa error? Bentar. Coba kita back dulu deh. Back. Reload. Jalan Gagak 2. Kita ubah alamatnya. Submit. Error. Oke. Kita lihat di sini errornya di mana kira-kira? Harusnya di sini nih, di query-nya. Update pasien. Pertama set nama, kode dari kode, email dari email, tanggal lahir, tempel lahir, gender dari gender, alamat dari dolar alamat, kelurahan ID juga dari kelurahan ID. Where ID, ID. Udah bener kok. Wait. Hah, kenapa lagi nih ya? Oh, wait. Coba kita reload lagi. Jalan Gagak 2, submit dan tetap error ternyata guys. Kenapa kira-kira ya pasien create? Atau kita coba Vardam lagi deh teman-teman ya. Di pasien update, sebentar, coba kita debugging dengan cara pakai Vardam. Vardam dollar post. Di sini kita kasih die. Kita reload, continue dan ID ada, namanya ada, kodenya P03 ada, sampai apa lagi nih? Tempel lahir ada, tanggal lahir ada, gender ada, kelurahan ID ada. Loh, apa ya? Berarti yang ya di sini ya teman-teman. Di query-nya bener. Update pasien untuk query-nya bener kayak gitu kan ya? Coba kita lihat deh. Format query-nya dengan cara buka pasien, terus buka SQL, terus klik update. Nah, di sini kayak gini nih, update pasien bener, set ID nggak perlu ya. Kita langsung ke nama aja, set nama, kode, tempel lahir, terus nanti where ID harusnya. Wait, where ID sama dengan dollar ID. Apa ya? Kalau kita nggak pakai kutip gimana? Langsung aja where ID dollar ID. Coba kita coba lagi di sini, reload, continue dan masih error. Apa ya?
Ini kita benar-benar perlu teliti teman-teman. Update pasien, set nama, dolar nama, kode, dolar kode, email, dolar email, TG lahir, TMP lahir. Oh ini bukan gender ya, tapi gender. Astagfirullah. Oke, coba kita reload lagi, continue dan boom. Coba kita lihat reload. Nah sekarang udah berubah nih alamatnya, jadi Jalan Cagak kedua. Coba kita edit lagi. Sekarang kita edit, misalkan apa ya, tempat lahir deh, yang tadinya Bogor, jadi apa ya, Bogor, misalkan Jakarta, Jakarta. Coba submit dan tempat lahir kita ubah jadi, nah ya kita lihat ya di Jakarta ya teman-teman ya. Oke seperti itu. Ya jadi untuk edit udah selesai. Selanjutnya terakhir kita buat untuk yang delete teman-teman. Ini yang paling gampang sebenarnya kalau boleh jujur. Delete, kita buka pasien.php dan kita lihat di sini delete ini kan harapnya pasti pagar. Oke, kita ubah sesuaikan sama yang ini aja deh. Kita copy eh, sampai tutup PHP ini. Kita Ctrl C, pagar kita hapus, kita paste. Kita ubah yang tadinya pasien edit.php jadi pasien delete.php. ID-nya udah kayak gini. Oke, save kayak gini. Kita save. Nah, selanjutnya kita buat berarti file, nama filenya pasien delete.php teman-teman. Ctrl C, di Verticom 6 kita new file, buat nama filenya pasien delete.php, enter. Oke, untuk pasien delete, untuk delete pasien yang pertama kita perlu pakai dolar PHP dulu ya tentunya. Wait, sebenarnya sama aja kayak pasien edit sama pasien store sama update sih. Kita copy aja di sini deh. Ctrl A, Ctrl pasien update deh. Pasien update kita Ctrl A, Ctrl C. Nah, terus ke pasien delete kita Ctrl V. Terus oh iya, untuk delete itu dia nggak perlu memunculkan halaman ya. Jadi langsung aja ke ininya, proses delete-nya. Jadi makanya saya bilang gampang karena kita nggak perlu buat halaman untuk ditampilkan ke user kayak gitu. Jadi kita langsung buat aja proses delete-nya. Dan di sini untuk tangkap data dari form nggak perlu, tapi tangkap data dari URL. Yaitu data apa? Data ID aja sebenarnya. Terus untuk query-nya, query delete itu kita bisa pakai delete. Saya lupa, bentar. Kita buka ppmadmin. Ini coba kita klik delete. Nah, kayak gini ternyata query-nya. Delete from patient. Delete from patient where ID sama dengan kutip 1, nggak pakai kutip pun, nggak pakai deh kutip 1 di sini. Di antara kutipnya kita masukin dolar ID, jangan lupa titik koma. Kalau udah coba kita save. Nah gampang kan gini doang. Coba kita reload, kita hapus misalkan yang Zencharm ini yang data pertama, kita delete. Nggak kehapus ternyata guys ya. Wait, ada yang aneh. Delete from pasien where ID-nya dolar ID. Pas kita klik delete ini kan dia ngirim data ID-nya 2. Harusnya dia ke delete ID yang ID-nya 2. Wait, kok tapi dia nggak kehapus ya. Coba kalau misalkan yang dihapusnya itu data yang tadi kita buat deh. Delete sama nggak kehapus. Delete from pasien where ID kita perlu belajar database lagi teman-teman. Basis data. Delete from pasien where ID 0. Kalau di sini bisa nggak ya, where ID sama dengan misalkan 2. Yang ID-nya 2 itu kan harusnya dia Zenterm kan, Zenterm. Kalau kita delete, kita klik go, bisa nggak ya? Oke, bisa kok. Kalau kita lihat di sini sekarang data Zenterm ini kita reload hilang ya. Tapi kok di sini nggak bisa ya? Delete from pasien, where ID, dolar ID. Apa jangan pakai kutip ya? Kutipnya hapus, kita save.
Coba kita reload, kita coba lagi nih yang Garut Buxi, delete, malah error guys. Hai. Delete from patient where ID. Apa ya masalahnya? Delete from patient where ID. Pasien delete. PID-nya 3. Query delete from patient where ID $ID. Kenapa gagal ya? Coba kita copy, Ctrl C. Kalau kita tes lagi di sini gimana nih? Misalkan yang ID-nya 3, kalau kita lihat ada Garut Buxi. Buxi itu kan ID-nya 3. Coba kita paste 3. Kalau kita klik go, oke. Serius ini bisa. Berarti untuk query-nya udah bener, tapi kok gagal ya? Nggak ke delete. Jadi ini kalau kita coba reload, Lece Manolov, kita coba delete, nggak kehapus guys. Aneh ya. Aduh, udah bener juga, ya ampun. Delete from patient where ID $ID. Oke, wait. Sebentar. $ID. Atau kita coba pakai cara lain deh, pakai prepare statement. Jadi ini kita hapus pakai tanda tanya ID tanda tanya. Oke. Nah, selanjutnya kita kasih di sini prepare statement. Prepare statement itu gimana ya, saya lupa, bentar. Prepare statement. $query enggak dbh prepare. Nah, kita perlu $query-nya. Query. Terus kita masukin di sini kurung kotak $ID. Kayak gini. Coba kalau kayak gini ya. Kita coba tes. Berarti ini kita cut. Ctrl X ya tadi ya, bukan dihapus. Terus kita ganti yang dbh query ini. Hapus, Ctrl V. Ctrl save. Ctrl S. Coba reload. Lece Manolov, kita coba delete. Sama aja, ternyata nggak bisa. Ya Allah, kok aneh ya. Leci Manolov, ini kalau kita delete nggak bisa teman-teman. Error juga enggak. Aduh. Coba kalau kita lihat modulnya Projul ya. Elena di modul Projul tuh kayak gimana kira-kira? Lama lagi. Query delete from patient where ID dbh prepare query ID. Kenapa nggak ke delete ya? Ini lama lagi. Bisa ganti wifi dulu, Android HP. Coba kita buka Google juga deh. Delete MySQL PHP. Nah, MySQL delete data. Oke, coba kita lihat. Gimana cara delete kalau misalkan pakai MySQL object oriented. Ini
delete from pages where ID 3 query. Udah berhasil tadi sebenarnya ya. Udah bener maksudnya ya. Kayak gini. Nah, ini PDO nih. Delete bla 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 exec SQL. Oh, coba kita pakai ini ya, exec nih teman-teman. Exec execution. Berarti di sini kita Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, C terus sampai ID-nya muncul di sini. Nah, sip. Kita kasih exec ini yang tadi aku query jadi exec. Kita save. Coba kita reload, kita delete lazy monolog. Gagal menyimpan data. Gagal ternyata guys. Bukan gagal menyimpan data ya, tapi gagal menghapus data. Ini ngomong kok gagal ya. Connection. Udah bener padahal. PDO exception. Record delete successful. Aneh ya. Deleted successfully. Skill delete from pages. ID satu ini udah sama kok. MySQL query ini kalau pakai MySQL. Ini $connection query SQL. Ya Allah, kok aneh ya. DBH exec query. Apa ya masalahnya? Coba kita vardam lagi di sini $query die. Kita coba delete. Oh, ID-nya nggak muncul ternyata. Pantesan dari tadi gagal, guys. Ya Allah, kok bisa nggak muncul ya? Astagfirullahaladzim. Aduh, mohon maaf guys, saya kurang fokus kayak udah ngantuk ini. Iya, kenapa nggak muncul dari tadi? Karena kita pakai post di sini ternyata. Harusnya tuh get teman-teman. Kenapa? Karena datanya itu ada di URL. Astagfirullah, mohon maaf ya. Coba kita reload. Nah, sekarang udah ada ID-nya nih. 4. Oke, kita hapus vardamnya. Kita coba save. Kita reload dan yeay bisa hari. Coba kita hapus lagi ini CD. Oke, berhasil. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi untuk CRUD udah berhasil. Ini jangan lupa di-push juga ke GitHub. Ini kalau mau nge-push jangan lupa harus ada di web2 nih foldernya. Nih, jadi pas kita buka terminal ada di folder web2. Jangan di praktikum 6-nya. Oke. Nah, kalau udah tinggal git add all, git commit min m. Terus kita masukin di sini pesannya apa? Misalkan buat fitur create, update, dan delete. Terus tinggal git push deh. Git push origin main kayak gini. Oke, tinggal di enter nanti ke push. Oke, udah itu aja. Nanti kalau misalkan ada yang error atau ada yang teman-teman bingung, silahkan tanyakan aja ke saya ya. Oke, ini saya cukupkan sampai sini aja. Teman-teman, kurang mohon maaf. Oke, dan ya terima kasih sudah menonton.